Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Halo semua teman-teman Bible Study, apa kabar? Happy Saturday. Saya senang sekali kita bisa berjumpa lagi, belajar bersama-sama, mempertajam satu sama lain, dan kita yang melakukan prakteknya, belajar, training setiap hari. Tidak ada kesempurnaan, hanya Tuhan yang menyempurnakan. Pasti kita akan mengalami transformasi dalam hidup kita. Oke, karena praktek itu bikin kita jadi permanen. Apa kabar Ibu Ratna Yunawati yang sudah standby dengan belajarnya? Banyak sekali pembelajaran yang dibangun ya di atas satu blok, di atas blok berikutnya. Saya berdoa semuanya yang menjadi blok pembangunan hidup kita bisa menjadi suatu praktek hidup, suatu lifestyle bagi kita semua. So, kita juga grow dalam pengalaman kita sama Tuhan dan persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Shalom juga kepada semua teman-teman dari Jayapura, dari Sorong. Saya berterima kasih sekali untuk semua internet. Kita mesti berkati ya, semua perusahaan-perusahaan internet yang di tengah-tengah situasi pandemi, global pandemi ini tentu salesnya meningkat, kebutuhan meningkat. Namun kapasitas apakah juga meningkat? Kita berdoa supaya dimanapun Anda berada di pelosok Indonesia jangan sampai hilang. Oke, namun kalau sampai hilang ada YouTube-nya. Kita bisa nonton lagi replaynya. Tapi kalau Anda bisa live, keuntungannya kita bisa berjumpa, kita bisa bangun hubungan, dan Anda bisa tulis komen, pertanyaan apapun yang mengganggu hati Anda, dan Anda kepingin tahu lebih jelas, Anda bisa tulis di komen itu. Anda juga bisa share seluruh penyiaran live streaming ini ke teman-teman Anda. Yang Anda rindu bisa jadi teman belajar Anda juga. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan catatan kita. Ada banyak buku-buku baru yang akan saya perkenalkan. Tapi semuanya senada. Jadi begini loh buat saya itu, di mana ada 2-3 orang saksi perkara sah gitu loh maksudnya. Seperti Paulus tulis surat kepada jemaat di Korintus. Oke. Jadi saya senang sekali ketemu orang-orang di berbagai bagian di dunia kok ngomongnya sama. Ketemu Tuhannya sama. Jadi kita lama-lama tahu polanya Tuhan itu bagaimana. Jangan kita sampai ketinggalan. Amin. Oke. Thank you untuk Ibu Jane Carol, Joan Carol Tangku, Ibu Triani, semua jemaat terkasih di GGA yang sedang melayani teman-teman kami dari seluruh Indonesia, maupun yang ada di Hong Kong, maupun yang ada di Jepang, maupun yang ada di Australia, maupun yang ada di Amerika, Ibu Irene Mujanto Tan, Ibu Diana Van Bak yang ada di Belanda, dan teman-teman lainnya ada di Belanda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang setia bergabung di dalam acara ini, supaya Anda juga sama-sama belajar. Oke, saya mau lihat nama-nama Anda semuanya ya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Pak Cliff, Pak Ludiman, Pak Martin, Pak Jayadi, semua yang ikut bergabung, saya minta supaya Anda bisa say hi dari mana Anda berada, juga yang baru pertama kali bergabung. Oke, dari Luwuk, dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi, teman-teman di Manado, semuanya, George Rimper, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian sudah bergabung, and thank you so much untuk Puput yang kerja keras juga untuk menayangkan nama-nama yang live bergabung sama kami hari ini. Oke, karena banyak yang mau dibagikan untuk dipraktekkan, baiknya kita akan bisa berdoa untuk memulai bersama-sama ya.
Terima kasih ya Bapa kami di surga. Terima kasih untuk kesabaran-Mu yang dikatakan di Alkitab bahasa Inggris, you are long suffering. Kau panjang sabar. Kami bersyukur pribadimu, karaktermu tidak berubah. Pengasih, penyayang, panjang sabar. Kami berterima kasih dan kami tidak akan sia-siakan kasih karuniamu. Sehingga kami tidak akan mendapat murka atau amarahmu. Tapi kami mau hidup menyenangkan Engkau Bapa. So terima kasih kami berdoa di dalam nama Yesus. Berhembuslah Roh Kudus kepada setiap kami supaya firman yang dibagikan menjadi pengertian, pewahyuan, rema yang membuat kami ngerti dan firman yang kami mengerti itu memerdekakan kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kau memiliki murid-murid di seluruh Indonesia. Baik mereka yang tinggal di Amerika, Australia, Eropa, Jepang, di Asia Tenggara, maupun di Indonesia. Kau tidak pandang bulu, kau tidak pilih-pilih kasih. Lakukan sesuai kehendak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. So kita belajar mengenai cook yang Tuhan Yesus katakan di Matius 11. Itu doa loh sebetulnya. Matius 11 ayat 28, 29, dan 30 di mana Yesus berkata, "Pikulah," di ayat 29, "pikulah cook yang kupasang dan belajar daripadaku." So, saya mau perkenalkan di bagian ini, sesi ini, cook apa yang Tuhan tidak pernah kasih ke kita? Cook apa yang bukan dari Yesus? Dan kita jangan pikul. Karena kalau kita pikul, kita jadi letih lesu dan beban berat. Nah, kalau nggak memberi kelegaan, itu bukan dari Tuhan. So, kita lihat di slide yang saya baru bikin ya, ada 4 dulu yang saya masukin, 4 cook yang nggak dari Tuhan, tapi yang banyak anak Tuhan pikul dan menjadi rame nanti altar call-nya itu. Dan banyak kali saya juga heran kenapa altar call-nya orangnya itu terus yang maju begitu kan ya. Jadi maksudnya cook siapa yang kau pakai gitu loh. Kalau Yesus mau pakaikan cook kepada kita. Nah, nomor 1, cook dari orang yang pribadinya merah, alias choleric Paul. Kalau Pastor Evelyn bilang si bajai merah. Oke. Kalau agak sadar sedikit bajai biru. Kalau agak tenang sedikit bajai hijau. Gitu ya. Tapi intinya sih sama aja semuanya. Nah, ini pribadi merah seperti Paulus, seperti Petrus, sambil sangguinnya ya, sambil hijaunya kuning sorry. Kalau hijau tuh golongannya Pastor Evelyn kayaknya. Oke, ini namanya si cook pakai bahasa Inggris sedikit ya. Cook hurry. Nah, si cooknya tuh namanya buru-buru tergesa, cepat kemarin lama banget sih. Kamu pernah gak dikomentarin gitu sama orang? Nah, itu orang tuh biasanya lagi pakai cooknya dia sendiri, ya. Nanti yang capek dia sendiri, sakit hati juga sendiri. Karena ternyata orang yang diajak ngomong, saya baca tuh di teman kami yang terkasih yang berulang tahun tuh, dia taruh posting tuh di sosmed bagaimana kedua anaknya sangat variatif pribadinya, Yang satu diminta tolong dijawab iya, tapi jalannya lama sekali, 3 jam kemudian dia baru jawab. Yang satu langsung menjawab, tapi dia bolak-balik 10 kali untuk mendapat kejelasan. Jadi mamanya juga cukup frustrasi saudara. Nah, kalau mamanya nggak pakai kuku buru-buru, ya dia nggak akan frustrasi sih sebetulnya. Dia bilang, menarik ya pribadi anakku ini. Yang satu mementingkan yang lain karena ada yang lebih prioritas, yang satu teliti sekali, detail, Dan kita mesti hargai orang detail, sampai yang merah ketabrak baru bisa menghargai yang detail-detail itu. Ternyata Dallas Willard berkata, hurry, sehingga orang tuh bisa ngomong, cepet sini kenapa sih, lama banget sih, pada orangnya juga baru berdiri loh. Dengarnya juga masih samar-samar gitu loh. Cepat gitu loh. Sebetulnya yang rame itu pikirannya dia. Tapi tercetus di mulut gitu loh. Nah, Dallas Willard ditanya sama Pastor John Ortberg dari Menlo, California. Waktu dia mau memulai, dia pindah dari Chicago ke Menlo, California. Apa nasihatmu untuk saya menggembalakan pertama kali di California? Orang California kan beda sama orang Midwest ya. Dan lama Dallas Willard gak jawab. Ini orang gak pernah tergesa-gesa dan tidak terancam. Kalau orang gak sabar nunggunya, dia tenang aja. Dan dia berkata seperti ini.
You must ruthlessly eliminate hurry. Kamu mesti dengan keji harus eliminasi, tergesa-gesa, cepat-cepat, buru-buru. Ternyata saya tertemplak dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang ahli filsafat pinter-pinter tuh. Dan dia berkata kasih itu sabar. Jadi nggak mungkin Anda bisa mengasihi sesama kalau maunya buru-buru gitu loh. Ya sama yang disuruh juga bisa buru-buru juga. Belum kelar ngomong udah lari duluan gitu loh. Nanti pas itu baru ingat apa tadi ya, balik lagi. Nah, Anda tidak bisa membangun hubungan dengan siapapun, termasuk dengan Tuhan, kalau Anda tergesa-gesa. Itu kalau SS, bener Anda akan teler ya. Teler benar-benar Anda. Anda akan gak betah sama dirimu sendiri. Anda baru lihat betapa gak sabarnya Anda. Oke. Nah, jadi orang yang Dallas Willard berkata, dan banyak fisiolog juga berkata, hurry adalah kondisi emosi tidak sehat. Nah, Anda kalau mau menikah dan ngebet buru-buru ya cara pacarannya dan diuber setengah mati, dicecer tuh calon-calonnya itu. Sampai pada kabur, bukan pada datang malah kabur. Dan Anda kirimin hadiah mahal-mahal dari yang semua yang Anda pilih, yang Anda rasa suka. Ya, mungkin ada sesuatu yang dia pas butuh cocok gitu loh. Terus buru-buru minta gereja yang dimana Anda beribadah, buru-buru kawinin gitu loh. Itu sakit jiwa saudara-saudara. Anda mesti hati-hati ya. Kan dibilang kan nggak bisa berhubungan cinta kalau buru-buru. Mesti pelan-pelan. Bukan malas-malas, lamban-lamban. Itu beda jauh loh. Perlahan-lahan. Dengan kata lain Anda mesti slow down. Ngerti slow down. Anda mesti sabar. Anda mesti tenang. Untuk dengar. Karena untuk kenalan sama orang lain mesti dengar. Jangan Anda bombardir dengan perkataan Anda sampai Anda nggak dengar dia mau ngomong apa. Nanti salah kawin. Yang kedua, Cook cari muka. Kita udah belajar ya di hari Kamis yang kemarin ya. Cook cari muka. Kerjanya nyenengin orang. Hidupnya tuh berorbit di orang lain. Alias agendanya dia adalah agenda orang lain. Alias dia ngikutin siapa ya selama hidupnya. Nggak mungkin dong ikut Yesus. Nah, yang ketiga, ini dulu saya dapat ini, saya rame dirayakan. Oma-oma juga bisa tahu istilah ini. Cook FOMO, fear of missing out. Ini si emak nggak mau miss out nih, nggak mau sama yang muda-muda. Oke, mau dapat gadget yang up to date, mau ngerti istilah-istilah up to date. FOMO juga nih si emak-emak kita ini. Kalau kita mau belajar sama FOMO beda loh, ya kan? Kalau di ruang rapat 5 generasi berkumpul dan generasi senior yang paling tua, paling senior itu kalau boomer dan tradisional, dia minta didengar loh. Nah kalau dia FOMO, wah bisa repot itu perang dunia. Mau belanja. Di toko elektronik terbaru supaya alatnya mutakhir semua dan harus beli itu, harus ke toko itu, harus dapat barang itu. Jadi dibandingin semua teman-temannya, ditanya lu udah punya ini, lu pernah dengar ini nggak? Ternyata apa? Dia FOMO, dia nggak mau dikalahkan sama temannya, dia mau punya barang yang up to date, state of the art. Itu jadi bisa bikin keputusan yang banyak salah karena fear of missing out, nggak mau ketinggalan. Yang paling mengerikan nomor 4, ini semua manusia yang taruh. Tuhan gak pernah kasih ini. Okay? Karena dia lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut itu opposite, bertolak belakang dengan ngebut. Ya kan? Nah nomor 4 itu adalah cook ansietas. Udah pernah denger gak istilah ansietas? Aku baru belajar tahun lalu. Itu bahasa Indonesia, versi Indonesianya bahasa Inggris anxiety. Enak ya? Diputer langsung ansietas. Orang baru saya mau bahas ansietas sedikit nih. Ternyata orang itu bisa kena ansietas or anxiety kalau dia menginternalisasi stresnya. Jadi stresnya tuh dimasukin ke dalam. Ditelan, diabsorb, dia makan dalam kali ya. Nah, ada beberapa bentuk macam stres. Ini kalau diizinkan masuk ke dalam hati. Oke, mestinya kan stress out
Kalau stress out jadi ada stres terus di-outin, ditendang gitu loh. Kalau anxiety atau ansietas, stresnya diinternalisasikan. Makanya namanya stress in. Akibatnya segala macam panic attack, ansietas itu terjadi. Nanti mesti pakai obat, kasihan Anda. Nomor 1, kalau udah sering frustrasi, mudah teriritasi, atau mudah marah dengan orang sekelilingnya. Udah pasti dengan sekelilingnya, maksudnya orang jauh-jauh dimarahin kan aneh juga Anda. Okay. Kalau gampang sekali irritated. Oke. Ini apa kamu kalau ngomong yang bener sih, kamu tuh kalau jalan yang bener sih. Kalau gampang-gampang ini hati-hati. Stress is coming in. 2, gara-gara itu di fisik itu biasanya apa efeknya? Susah tidur. Kalau tidur nggak dalam, kalau tidur nggak tenang. Gelisah, bolak-balik kayak iklan-iklan gitu tuh. Oke. Ketiga, ketakutan. Fear of. Bukan fear of missing out aja. Fear of ketinggian, fobia, fear of being alone, home alone gitu ya. Kali itu yang bikin film itu kali ya. 2, ketiga, keempat, perasaan sakit di badan. Nah, biasanya kalau orang ansietas itu kalau orang Amerika tuh ada istilah butterfly in the stomach gitu ya. Perut tuh rasanya mau, kacau di perutnya, muter kayaknya. Keringet dingin di telapak tangan. Kayak punuk kaku semua. Dulu saya pakai Yesaya 10:29. Kuk di punukmu akan dilenyapkan. Pakai urapan. Ternyata memang stres. Kayak jantungnya tuh denyutnya cepet banget. Oke. Nah, kalau sampai ada terjadi gini, kalau Anda belajar EHS, God is saying something through your body. Bagian utama yang pertama yang bisa tahu perasaan kita adalah tubuh kita. That's the number 1 person yang tahu. So kalau tubuhmu merasakan sesuatu, be careful. Mungkin God is saying something. Dengerin perasaanmu. Oke. Yang kalau udah sering khawatir, sering cemas. Oke. Nah, bukan gemas ya, cemas dan khawatir. Nah, itu udah ada stres. Trauma yang dihidupin berulang-ulang, relief trauma. Oke. Kemudian Anda susah ngomong enggak, susah ngomong tidak. Nah, ini kalau dari A sampai G ini dicampur aduk, ditelan, ditekan, dikubur dalam diri Anda. Anda nggak mau tunjukin keluar bahwa ini ada semua di Anda. Anda mau jaim, Anda mau kelihatan kuat, kelihatan keren, kelihatan happy, kelihatan orang beriman. Oke. Itu Anda sedang bukan jadi manusia sebetulnya. Karena Anda repress, Anda bury di bawah, you put under the rug gitu loh. Anda akan mengalami ekspresi penyakit gangguan emosi kedua. Yang stres itu yang pertama, sekarang kedua muncul, yaitu ansietas. Kunci untuk Anda mengalami transformasi dari mengalami ini semua, karena ini yang bukan dari Tuhan ya. Nah, kalau Anda mau kepingin ini tidak terjadi pada Anda semua, ya take it off, lepasin dari Anda. Jangan mau ini ditelan tiap hari. Get rid of it, gitu loh. Enggak, aku nggak mau kayak begini. Enggak, aku nggak mau. I don't want to be so easily frustrated, upset, irritated. Aku mau tidur jam 10 bantal langsung hilang gitu loh. Nah, saya kalau udah lihat bantal dan selimut yang fluffy gitu yang tebal-tebal tuh langsung ngantuk loh saudara. Makanya saya kalau belajar tuh sukanya di tempat tidur supaya cepet tidur gitu loh. Kalau saya 2 hari belajar tuh di luar di meja tempat saya Zoom, nggak sampai jam 12:30 masa nggak sadar. Jadi saya balik lagi ke kamar supaya harus tidur. Karena saya bangunnya 4:30 kan repot saya. Oke, nah ternyata semua ansietas ini adalah secondary emotion ya. Dari stres ini lama-lama Anda akan menjadi orang bisa kayak saya dulu, pemarah itu jadi kayak normal gitu loh. Jangan sampai sekali, jangan mau seperti itu. Nah, jadi kita mesti ngapain? Ya ganti cook. Yesus menawarkan di Matius 11 ayat 29, cook yang kuberikan pada kamu itu enak, ringan. Bahasa Inggrisnya di Amplified, the yoke that I put on you is not
bahasa Inggrisnya is easy. Is an easy yoke. Kalau bahasa Indonesianya enak. Nah, so kita mesti pakai cooknya Yesus yang enak. Yesus has an easy yoke. Nah, easy yoke, cook yang enak tidak berarti kamu enak-enakan aja loh ya. And tidak berarti easy yoke berarti you are lazy. Nothing to do with it. Ini yoke untuk kerja bersama Tuhan. It's nothing to do dengan kualitas kerja Anda. Oke. So pada waktu Yesus berkata easy yoke, itu tidak berarti bahwa easy going man, easy life. Tidak sama sekali. Life is not easy. Setuju? Bukankah sekarang lagi nggak enak hidupnya? Aku benci sama COVID. Dengan segala kesempurnaan gue benci. Aduh gue pengen basmi loh. Saya tuh inget film, Anda pernah nonton gak tuh Ghostbuster tuh? Aduh gue seneng banget tuh. Aku kalau bisa punya semprotan tuh, semprotan COVID virus, aku semprot bener-bener loh. Aku dibayar juga mau loh. Jadi profesi baru. Kesel banget, satu rumah jadi korban kata orang terpapar men. Betul nggak? Bukan dikorban, selain kalau kita pintar, kita nggak akan terpapar juga. Maksudnya udah nggak terpapar, isoman laginya. Persis cara imam besar tuh baca di kitab Bilangan sama imamat deh. Kalau hidup najis, mereka tidak boleh keluar rumah loh. 7 hari. Saya tulis di Alkitab saya, ada isolasi mandiri. Untuk hidup kudus, saudara-saudara. Okay. So, easy yoke tidak berarti easy living. Life is not easy. Sama sekali. Full, banyak aniaya untuk iman kita. Banyak tantangan, banyak badai, banyak krisis. Dan gak ada cara membentuk murid Kristus di mana Yesus ajak tour and travel and holiday kepada ke-12 rasulnya. Gak ada. Mereka menghadapi badai yang mereka gak dipersiapkan. Betul apa tidak? So, kunci Anda mengalami transformasi dari stres, ansietas menjadi totally hidupmu, di bahasa Indonesianya, hidupmu akan enak dan ringan, light and free, bahasa Inggrisnya. Kalian mesti masuk dalam latihan. Anda mesti lakukan training. Okay, tapi trainingnya bukan di kelas, bukan akademis. Kuncinya bukan trying hard not to be stressful. No, but training. It takes a training, not trying. Okay? Kalau berhidup dalam iman, bukan trying. Kalau trying itu your own strength. Itu pakai kekuatanmu sendiri. Upaya manusia. Kalau training is you are walking by faith. Bekerja sama dengan Tuhan. Nah, untuk ini kita mau belajar dari Matius 11 ayat 25-30. Ternyata kehidupan daripada Yesus itu kehidupan doa. Di tengah aniaya, di tengah stres, di tengah frustrasi, di tengah situasi yang berat dan susah, di tengah tantangan, di tengah kecapean, keletih lesuan. He is a man of prayer. Tapi aku senang sekarang karena doa saya jadi nggak boring kayak dulu, you know. Kalau dulu tuh doa kita teriak-teriak kayak Tuhan budek ya, kasihan ya ke Tuhannya. Untung kupingnya tuh, gendang telinganya itu tebal. Jadi nggak ditusukin sama 7 miliar manusia seluruh dunia. Dung, gak pecah gitu loh. Ternyata untuk berdoa itu actually you slow down, Anda mengurangi tempo and datang ke Tuhan. By faith Anda duduk di kakinya Dia, di hadapannya Dia. Dan Anda berhenti, Anda latihan memusatkan pikiran sampai jiwamu, emosimu tentram, tenang, teduh. Supaya Anda bisa mendengar. Mendengar suara siapa? Suara Andamu dulu. Baru suara Tuhan terakhir. Karena suara Anda mesti disingkirin dulu yang kotor-kotor. Dan itu jiwa mesti bersih, mesti bening, transparan ya. Kalau lensa tuh mesti mengkilat, nggak boleh ada flek debu ya, nggak boleh itu, mengganggu. Karena debu tuh juga, partikel itu juga bisa memantulkan, sinar memantulkan suara. So it has to be really clean. Supaya perasaanmu detail bisa tahu this is God speaking. Nah, kita mau ngerti ya, sebelum pakai ayat 28-30 Matius 11, kita mesti tahu konteksnya dulu. Konteksnya ini Yesus lagi capek, kerja keras setengah mati. Oke, so kita lihat, saya ambil dari Amplified dulu. Anda tetap buka kita bahasa Indonesianya. It's okay, kita lagi Bible study. Makanya kita belajar dari beberapa versi Alkitab. Namanya aja Bible student. Oke. Nah, kita di kelas sama-sama ya, sama-sama saya kita belajar.
So dia lagi frustrasi, kerja keras. Dia pergi ke Kapernaum, dia pergi ke Betsaida, dia pergi ke Korazim. Dan ini tempat pada buang muka, keras kepala, badak beneran. Yesus setengah mati dan marah. So Anda akan dengar kata dalam bahasa Indonesia di ayat 23 atau ayat 21 ya. Ayat 20. Kalau bahasa Indonesianya kecaman. Kalau bahasa Inggrisnya wow. Bukan wow, tapi wow. W-O-E. Bukan W-O-W, tapi W-O-E. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi nggak jamin banyak mujizat, banyak yang bertobat loh. Wah, ini para penginjil mesti denger nih. Biasanya kalau udah banyak orang yang gelimpangan, reba-reba, berbahasa roh, nangis-nangis, wah langsung kayaknya bahagia bener tercapai. Belum tentu bertobat. Celaka engkau Korazim, celaka engkau Betsaida. So ini khotbahnya dia, frustrasi dia. Celaka kau, celaka. Ini kota loh yang dikutukin. Oke, celaka. Bahasa Inggrisnya wow gitu. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, udah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus Sidon lebih ringan daripada tanggunganmu Korazim Betsaida. Dan kau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunin sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom dan Gomora terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, hei Kapernaum, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. So Anda lihat di sini, dia capek, dia habis khotbah tuh. Celaka kau, celaka. Aduh, dulu saya kalau keliling menginjil seluruh Indonesia, saya kan dibilang pendeta galak. Habisnya ngadepinnya kayak begini, makanya galak. Jadi kalau Anda di Bible Study ini kepingin saya galak kayak begitu, jadi Anda bebal dong ya. Anda kayak sombong-sombong kayak orang di Kapernaum gitu. Mau saya adik-adik, nggak cocok kan? Kan saya lagi ngajar. Kalau belajar sakit di kuping kalau diteriakin. Oh ya? So kita lihat di Amplified Version of the Bible. Jesus rebuked 3 cities. Dia menghardik 3 kota. And you, Capernaum, are you to be exalted to heaven? Nah, kenapa kok dibilang kamu tuh engkau tuh dinaikkan sampai ke langit itu artinya apa sih? For your apathy and unresponsiveness. Karena kau apatis dan tidak merespon. Sombongnya nggak keruan kamu. Nanti pakai The Message keren deh. You will descend to the Hades, the realm of the dead. Kamu akan masuk ke Hades. Ada 5 ya, 5 ruangan, 5 kelas, 5 tahapan kerajaan neraka loh. Anda pernah dengar nggak kalau bahasa saya hal ihwan neraka? Dulu masih pakai kasetnya Puff. Akan dibuang ke Hades, the realm of the dead. Karena kamu apatis. For if the miracles done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom on the day of judgment than for you. Nah, kemudian di ayat 25, amazing. Anda mesti lihat di sini. So dia habis capek ya, celaka. Tiba-tiba di ayat 25, Yesus, kalau bahasa Indonesianya lemah banget nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Berkata ya. Bahasa Inggrisnya. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth. Dengan kata lain dia berkata, I openly and joyfully acknowledge your great wisdom. Saya dengan belak-belakan kebuka nih. Dengan sukacita mengakui hikmatmu yang luar biasa, Bapa. Tuhan langit dan bumi. That you have hidden these things. Kau sudah sembunyikan hal-hal ini. Apa tuh hal-hal ini? This spiritual truth. Kebenaran-kebenaran rohani ini loh. From the wise and the intelligent. And reveal them to infants. Siapa tuh infants? The new believers. To those seeking God's will and purpose. Jadi dia menghardik apa kepada kota Kapernaum, kota Korazim, kota Betsaida. Dia ngomong apa di sini? Hey,
Saya mau kasih tahu sama kamu ya, orang-orang sombong dan merasa hikmat, merasa pinter, punya intelijen tinggi. Tuhan tidak akan tunjukkan ke kamu. Tapi dia tunjukkan ke orang yang baru lahir baru, yang baru kenal Yesus, yang mencari kehendak Allah dan tujuan maksud Allah bagi hidupnya dia. Kepada orang sederhana ini Tuhan akan cari. Jadi semakin pintar, semakin intelijen dan merasa hikmat, semakin Anda itu jadi batu sandungan ya, menjadi barrier, penghalang rintangan Anda mengenal Tuhan Yesus. Yes, Father, for this way was well pleasing in your sight. Ternyata ya Bapak ya, ini kan menyenangkan Engkau ya. All things has been handed over to me by my Father. And no one fully knows and accurately understand the Son except the Father. And no one fully knows and accurately understand the Father except the Son. And anyone to whom the Son deliberately wills to reveal him. Nah, ya Bapa, dengan cara inilah memang kau sangat berkenan di pandanganmu. Kasih ke orang yang sederhana, bukan yang intelijen dan yang berhikmat. Segala hal telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Gak ada yang orang yang sungguh-sungguh kenal dan detail secara tepat akurat mengerti putra Allah, kecuali Bapaknya. Tidak ada yang orang yang sepenuhnya mengenal dan secara akurat mengerti Bapaknya, kecuali putra. Dan siapapun, kepada siapa putra Allah itu dengan sengaja akan wahyukan. Nah, kalau nanti habis ini kita baca yang The Message, lebih gampang ngertinya. Kemudian dia berkata kepada orang-orang itu, come to me dong. Jadi habis celaka, marah-marah, frustrasi sama Korazim, Kapernaum, Betsaida. Terus dia langsung masuk ke alam roh, ke surga ketiga sama bapaknya. Kemudian ayat 28. Come to me all you are who are weary and heavily burdened. Dari ngomong ke kota, ngomong ke Allah, ngomong ke sesama manusia. Hubungan segitiga. Come to me all who are weary and heavily burdened. By religious ritual and provide no peace. Kalau kamu sibuk hanya dengan acara agama tapi tidak ada damai di hatimu, kamu akan beban berat. And I will give you rest, refreshing your souls with salvation. Aku akan menyegarkan jiwamu dengan keselamatan. Take my yoke. Jadi Yesus sudah sediakan yoke-nya itu. Upon you and learn. Latihan, saya tambahin ya, yang ini saya tambahin sendiri, ini Indri tambahin sendiri. Learn itu di bahasa Ibrani artinya train. Bukan learn duduk nyatet, itu bukan learning cara Ibrani. Cara Ibrani learn itu artinya training. Train of me, berarti Yesusnya ada di situ, and kamu dilatih bersama dia. Following me as my disciple. For I am gentle and humble in heart. And you will find rest. Jadi belajar dari Yesus yang rendah hati dan Yesus yang lemah lembut, kita akan istirahat, masuk dalam suatu perhentian hadiratnya. Kita akan mengalami renewal and a blessed quiet. Ketenangan jiwa yang sangat memberkati dan pembaruan di jiwa kita. For my yoke is easy. Nah ingat ya, kuk yang Yesus pasang itu enak. Easy to bear and my burden is light. Easy to bear and my burden is light. Jadi kuk itu apa sih kuk itu? Kuk itu penghubung saudara-saudara. Penghubung antara sapi junior yang mau di-mentor, yang mau di-break dari kekerasan kemauan sendiri, maunya sendiri, untuk mau di-mentor oleh yang senior yang sudah di-break kehendak kerasnya itu, menjadi ahli pembawa alat bajak, sehingga ladang yang keras, ladang yang belum terolah jadi diolah dengan bagus, membuat tanahnya gembur. Nah kalau Anda memakai kuk yang Yesus berikan, for my yoke is easy, dan itu kuk yang adalah kuk yang sehat. Kenapa kuknya sehat? Karena itu kuknya Tuhan. Dan Anda jadi dihubungkan sama Tuhan. Selain Anda masuk ke kuk yang dipasang Yesus, yang sangat sehat itu, then you cannot be attached to Jesus. Anda gak bisa berjalan intim dengan Tuhan. Nah,
Orang berkata kan ikut Tuhan itu kan berat. Udah banyak masalahnya setengah mati. Udah gitu mesti hidup kudus lah gimana. Mesti gak boleh ada dosa lah. Aduh repot deh. Nah kita bisa berada di dalam krisis. Tetapi kita mesti ada bersama Tuhan. Dengan kata lain, make sure ada undangan Tuhan Yesus ya kepada kita. Sebab kalau ada dalam krisis atas undangan Yesus, Anda gak usah takut. Karena Anda akan hidup dengan enak dan merdeka. Lively and freely. Asal kita bisa berada dalam kuknya Yesus yang enak. Dan akibatnya di tengah krisis dan badai kayak Daud gitu. Okay? Dia harus melalui lembah kekelaman. Tapi kan dia di dalam kuknya Yesus. Hidupnya itu dia bilang aku gak goyah. Aku tetap percaya. Karena gak ada tongkatnya beserta aku menghibur aku. Bagaimana di tengah badai Anda bisa merasa terhibur dan kerasa loh hiburannya loh. Isn't it amazing? Dan kuknya enak dan akibatnya Anda mengalami kebaikan Tuhan di tengah badai masalah. Persis kayak Yesus di Markus 4 ayat 35 sampai 45. Di mana Yesus mengajak murid-muridnya, yuk kita nyebrang ke sana yuk, Danau Galilea ini. Semuanya ya percaya diajak nyebrang itu subuh malam ya. Dan Yesusnya tidur di buritan. Tidurnya tidur deep bahasa Inggrisnya. He had a deep sleep. Tidur lelap, bukan tidur ayam. Kalau muridnya gak tidur sama sekali. Udah pada kena goncang iman mereka. Ketakutan setengah mati. Karena ombaknya kan lebih tinggi daripada kapal mereka. Nah, di Matius 11 ayat 21 sampai 30 saya ambil dari The Message. Saya minta Anda potret, screenshot dan ambil catatan. Gampang sekali, gampang belajar discipleship dari doanya Yesus di Matius 11 ayat 20 sampai ayat 30. This is discipleship. Let's see. Doom to you, Chorazin. Doom, Bethsaida. If Tyre and Sidon had seen half of the powerful miracles you have seen, they have been on their knees by now in a minute. Celaka kau. Kalau bahasa message-nya, terkutuk kamu nih Chorazin, terkutuk dia Bethsaida. Seandainya Tirus dan Sidon sudah lihat separuh aja dari kuasa mujizat-mujizat yang kamu Chorazin dan Bethsaida sudah lihat. Hari ini nih orang-orang di Tirus dan Sidon udah pada di lutut mereka dalam sekejap. At judgment day, they'll get off easy compared to you. Pada hari penghakiman, aduh gampang banget Tirus Sidon itu. Bisa langsung diangkat ke surga dibandingin kamu. And Capernaum, with all your peacock strutting. Ya, meninggi di langit itu namanya kesombongan burung merak. Burung merak tuh kalau udah yang jantan tuh ya, kalau udah mekar belakangnya tuh goyang-goyang, galau-galau dulu, terus kebuka, waduh crownnya kebuka di kepalanya, terus dia kepalanya ndangak begitu loh, muter. That is strutting peacock. Sombong artinya. You are going to end up in abyss. Kamu akan akhirnya ada di abyss lah, di abyss. Okay? If the people of Sodom had a chance, the city would still be around. At judgment day, they'll get off easy compared to you. Kapernaum yang sombong. Dan setelah Yesus capek, habis negor menghardik seperti itu. Nah, lihat nih di ayat 25-nya di The Message Bible. Abruptly. Kalau di Amplified sama bahasa Indonesia, dan Yesus berkata. No, Eugene Peterson dia sengaja tulis seperti ini. Dan dengan abruptly itu dengan kayak kasar, mendadak begitu loh. Langsung dia terobos masuk ke alam doa. Dari marah-marahin, menghardik kota, 3 kota. Tiba-tiba yang dalam frustrasi itu irritated, dia nembus ke surga. So kalau kita kena masalah, kepepet, dihantam, jangan takut, bikin lifestyle dengan dikuk bersama Tuhan. Bikin lifestyle easy yoke with Jesus. Bikin gaya hidup cook enak bersama Yesus. Langsung broke into prayer, masuk ke alam roh. And dia teriak di depan orang-orang semua. Dia keluarkan, dia katarsis loh sama bapaknya loh. Thank you, Father, the Lord of heaven and earth. You have concealed your ways from the sophisticates and the know-it-all, but spell them out clearly to ordinary people. Yes, Father, that's the way you like to work.
Yes, Father, that's the way you like to work. So dia keluarin tuh keselnya dia sama Korazim, Kapernaum, Betsaida. Ini orang-orang yang merasa know it all, sophisticated, gitu loh. Okay, but you know how I know how you work. I know how you like to work. You like to work with the simple people, orang ordinary people. And these ordinary people, Father God, you give them wisdom, your wisdom. And kemudian lihat nih ayat 27-nya. Menarik sekali. Jesus resume talking to the people. Dari ke kota, ke sorga, sekarang ke horizontal. Lihat triangle-nya. God, city, people. Dia selalu punya 3 hubungan ini. Jesus resume talking. Kembali memulai berbicara dengan manusia sekarang. Horizontalnya dia. But now tenderly. Aduh bagus banget sih Eugene Peterson. Dilingkarin dong kata but now tenderly. Tender itu kalau bahasa Inggrisnya langsung diterjemahin bahasa Indonesia namanya empuk suaranya. Suaranya empuk. Bayangin. Dari mengecam celaka Korazim, celaka Betsaida. Itu kan marah kan. Frustrasi karena orang-orang pada buang muka sama dia. Terus dia nerobos ke alam Tuhan, ke alam doanya. Alam roh, alam surga, langsung dia katasis ke bapaknya, and then dia memuji, extolling God, memuliakan Allah, meninggikan Allah. Kemudian dia turun ke sesama manusia, dia ngomongnya halus, nolongin suaranya empuk, kayak suara pemancar radio kali ya, yang suaranya empuk-empuk itu loh ya, suaranya bisa empuk. So Anda lihat bagaimana siklus dia punya suara, volume suara, puas tinggi banget. Kemudian masuk ke surga dengan sukacita dan katarsis. Kemudian ke manusia lembut dan empuk suaranya. The Father has given me all these things to do and to say. This is a unique father-son operation. Coming out of the Father and Son intimacies and knowledge. Aduh bagus banget. Anda lihat gak sih? Saya terjemahin ya. Dengan empuk, suara pemancar radio. Dia ngomong, Bapakku telah memberikan semua ini kepadaku untuk aku lakukan dan katakan loh. Ini adalah operasional dari Bapak dan anak yang sangat unik. Bisa unik cara kerja Bapak dan anak. Karena ini keluar dari keintiman Bapak dan anak dan pengetahuan akan Bapak dan anak. Dari saling kenal, saling intim. Keluarlah kata-kata yang empuk ini. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya. Bahwa Yesus itu ternyata dari keintimannya dengan Bapaknya. Dia mendapat pengetahuan bagaimana Bapaknya kerja. Dia kenal Bapaknya kenal dia. Nah, itu ternyata Yesus tuh adalah murid pertamanya Bapak. Dia yang dimuridin Bapak. So Yesus yang mesti berjalan dalam kuk Bapaknya. Sehingga dia gak pernah keluar-keluar. Tapi intim terus dan mengenal Bapaknya. Nah, no one knows the Son. Tidak ada yang mengenal anak Allah seperti Bapaknya kenal. Tidak ada yang kenal Bapaknya seperti anaknya kenal. But I'm not keeping it to myself. Aku gak nyimpen ini buat diriku loh. I am ready to go over it line by line with anyone willing to listen. Tetapi aku ini gak nyimpen loh pengalaman, keintiman dan pengetahuan akan Bapakku, pikiran Bapakku, kehendak Bapakku di bumi seperti di surga. Ini semua dari keintiman ini keluarlah pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran mengenai kerajaan surga. Kan Yesus kan mesti resume talking kan. Nah, I'm not keeping it to myself. I'm ready to go over it line by line with anyone willing to listen. Modalnya Anda bisa menjadi muridnya Yesus, Anda punya telinga hati yang willing to listen, tidak? Kalau nggak willing to listen, you don't get the whole promise. Dan supaya tidak padat kehidupannya ini, dia berikan pada setiap kita panggilan yang sangat indah. Tahu nggak panggilannya apa? Are you tired? Worn out, burn out on religion? Kayak upacara keagamaan. Come to me, get away with me. You will recover your life. I'll show you
how to take a real rest. Your soul need rest. Nggak, berapa dari Anda tahu jiwa kita butuh istirahat, bukan uang. Jiwa kita nggak bisa dipuaskan dengan uang. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and walk with me. Watch how I do it. And the Lord, and learn the unforced rhythm of grace. I will not lay anything heavy or ill-fitting on you. You keep company with me, okay? And you will learn to live freely and lightly. Jadi hidup Anda dari hidup beban berat, banyak kuk A sampai G, bikin Anda kayak mikul berat, tertekan terus. Tapi kalau Anda bisa memilih untuk datang ke Tuhan yang akan mendengar Anda, hidup Anda akan mulai dipulihkan. Oke? So, kita belajar di sini. If you're listening and obeying and hearing, Tuhan Yesus akan membahas ulang lagi baris per baris. So di tempat kita bertemu sama Yesus, duduk di kaki Yesus, kita akan mengalami kehidupan dari baris ke baris mengikuti langkah Tuhan. So apakah Anda siang hari ini tired, worn out, udah habis deh kayaknya, disedot habis, sakit, pahit, karena acara keagamaan Anda jadi bored, jadi capek, jadi you are empty jadinya. Yuk datang padaku yuk, mari kita pergi sama-sama yuk, get away with me and you will recover life. Hidup kita yang hilang dan mati, udah gak ada hubungan lagi sama orang, sama sesama, itu akan dikembalikan. Ingat ya Yohanes 10 ayat 10b, aku datang untuk memberi kamu hidup, bahkan hidup berkelimpahan. But you need to walk with me and work with me, bukan holiday with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. And I will not lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and happily. Nah, kita lihat di sini ya, kita mundur ya. Jesus resumed talking to the people but now tenderly. Bagaimana bisa membawa diri dengan lemah lembut kayak begini? The Father has given me all these things to do and say. This is a unique Father and Son operation coming out of Father and Son intimacy and knowledge. Dari keintiman hubungan kesatuan antara Bapa dan Putra. Sampai Yesus itu dianiaya, diancam oleh murid kesayangannya dia sendiri. Dijual 30 keping perak, ditangkap, dianiaya fisik sekarang. Dia dari keintiman itu sampai melalui penderitaan, melalui kebangkitannya itu, dan pengenalan akan bagaimana Bapaknya kerja, Yesus itu dimuridin sama Bapaknya. Makanya bisa keluar a certain kind of operation antara Allah Bapa dan Putranya. Nah, tidak ada orang kenal Allah Bapa kecuali Putra, tidak ada orang kenal Putra kecuali Bapaknya. Kemudian dia ngomong kayak gini loh, apa yang dilakukan oleh Father Son operation ini, coming out from the intimacy of Father Son and the knowledge of the Son and of the Father. Yesus berkata gini, and I don't want to keep this for myself. I'm ready to go over it with you line by line. With anyone. Are you tired? Are you worn out? Are you burnout? Nah sekarang kalau Anda bisa mengerti kenapa dia tanya begini. Karena yang religious activity itu bikin kita menjadi capek. Menjadi lelah. Bikin kita jadi gak betah. Dan udah kecapean. Mesti lagi ini. Dan tidak dilakukan oleh sukacita dan atas kemauan sendiri. Tapi dilakukan oleh karena diperintahkan. And Yesus berkata, bagi kalian yang tertekan seperti jangan takut. I'm not going to go over it by line with anyone. Asal dia willing to listen. Line by line, asal mau mendengar. Nah, kalau Anda udah sampai burnout, Anda udah gak bisa dengar orang. Itu saya alami waktu itu. Nah, kalaupun sampai burnout, Anda datang ke Tuhan. Coming to God, coming to Jesus is non-negotiable. Itu SS, solitude, to be with God in silence and stillness. Okay?
Nah, kalau Anda bisa datang di hadapan Tuhan in silence and solitude, then you come into kepada ayat ini yang berkata, come to me, get away with me, and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Anda akan dibawa ke situ tuh. And yang paling indah, Anda akan belajar the unforced rhythm of grace. Waduh, apa sih ini artinya nih? Ini kalau Anda pakai buku The Message Bible, ini nama judul perikopnya The Unforced Rhythm of Grace. Saya mau tahu ya, Bapak Ibu sekalian, grace itu bukan hanya unmerited favor, kebaikan kemurahan Allah yang kita sebetulnya nggak layak terima. Karena kita tuh orang berdosa dan tidak peduli Tuhan. Tetapi grace juga berarti power. Nah, Anda lihat itu. Saya masukin ya, what is grace? Itu di Yakobus 4 ayat 6. What is grace? James 4:6. Bagus banget Amplified ini. Saya nemu ini kan nemu berlian jadinya. But he gave us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Waduh, hatinya penuh mencerminkan ucap syukur. Ternyata ucap syukur itu mesti ada di hati dan meluap tiap hari, itu menyenangkan Bapakmu dan Anda sudah memuliakan Bapak, just being fully gratified, you know. Nah, jadi di sini kita belajar dari versi Amplified dari Yakobus. Loh, grace di sini setelah lahir baru, Anda kan by grace Anda lahir baru through faith. Kemudian untuk berjalan di dalam isi yoknya Tuhan Yesus, you need another grace. Tapi grace kali ini adalah kayak bahan pembakar, energi yang kuat sekali. Sampai dosa apapun Anda bisa defy, bisa tantang gitu ya. Oke, coba lihat ini. Grace di sini adalah the Holy Spirit. Makanya kalau Anda pelajari baik-baik di Ibrani 2, grace adalah a spirit of grace. Kalau Anda sampai udah menerima keselamatan, sengaja berbuat dosa dan melakukan kejahatan, Anda sudah nginjek-nginjek darah Yesus dan Anda menolak the spirit of grace. So grace adalah Roh Kudus. And dia powerful, orang dia bangkitin Yesus dari dunia orang mati kok. Through the power of the Holy Spirit to defy, untuk nantang dosa. And live an obedient life. Live in a listening to obey life. Yang mencerminkan imanmu dan gratitude Anda kepada keselamatan yang Anda terima. Kan kita butuh banyak keselamatan kan. Banyak krisis, banyak aniaya, banyak tantangan, banyak penyakit, banyak segala macam yang akhirnya kita lagi ngalami sekarang satu tahun inilah. Nah, what do you need now selama PPKM ini kan sampai Jawa Bali semua kena nih PPKM nih. What do you need? Lampung juga kena, saya dengar dari teman kami dia di Lampung. What do you need actually? Grace. Untuk defy si virus corona, untuk defy nafsu-nafsu, bosan-bosan di rumah, makan tidur, dari bangun ku terus mandi, habis mandi ku buka lemari es, habis lemari es ku bikin kopi ku makan sendiri, terus bosan lagi, main game lagi, masuk ke tempat tidur lagi, bangun lagi, beli makanan online, sampai badannya meletot. Itu Anda abuse grace kalau gitu. Anda gak tahan nafsu. Padahal ini waktu yang indah untuk Anda melakukan apa? The great pause. Belajar slow down. To be still before God. To learn of me. Belajar daripada aku. Wih, Yesus kan caranya pakai cook. Mana ada. Ini cooknya bukan gak pakai skateboard loh. Ini cooknya nih sapi loh ini. Dan Yesus lambangnya kan sapi. Sebab dia pemikul beban. Okay, so grace itu adalah kuasa Roh Kudus. Kalau kita penuh sama Roh Kudus, dengan kita bergaul dengan Roh Kudus tiap hari, pagi, siang, dan malam sesering mungkin dah. 2 menit aja juga cukup, tapi sering. Anda akan diisi terus, diinfus sama Roh Kudus tiap hari. You know what? Kalau Anda hidup seperti itu, you are humble person. Anda orang yang rendah hati, and Anda orang yang tidak tinggi hati.
Nah, kalau Anda tinggi hati, si COVID datang, ketemu sama Anda. Kalau Anda rendah hati di bawah, dia muter-muter aja di situ. Kan dia airborne kan, adanya di air, nggak ada di nggak earthbound. Dia airborne. Ya nggak ketemu kalau Anda rendah hati. Makanya orang bijak kalau ada bahaya dia sembunyi di dalam hadirat Tuhan. Tetapi si the fool, si orang bebal ada problem, dia hadapin, ya terang aja kena. Because God opposed the proud and the haughty, the peacock yang strutting tadi itu, kayak orang Kapernaum, but continually gives the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. Jadi kepada orang-orang yang self-righteous di PKM ini, udah Anda tunduk merendahkan diri di hadapan kaki Tuhan. Learn the unforced rhythm of grace. Nanti Anda akan lihat deh, cooknya Yesus itu nggak berat, nggak sakit di Anda, okay? And keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Hidupmu akan merdeka. Bebas, aku ingin bebas. Aduh. So, saya mau, apakah bisa anak-anak Tuhan di musim PPKM ini, selama global pandemic ini, bisa nggak di tengah-tengah tekanan, ancaman, intimidasi si virus ini terpapar tuh OTG ini, bisa nggak Anda mesti belanja esensial Anda tidak terpapar? Bisa. Ada kok 5M-nya, protokol kesehatan. Kalau saya sama supir saya tak bungkus sekalian supirku yang tak suruh belanja pakai APD, dibungkus sampai sepatunya pun dibungkus. Masuk mobil tak semprot dulu dia pakai Dettol. Nggak boleh masuk langsung, enak aja. Cannot man. Saya juga pakai APD, aku juga disemprot pakai Dettol disinfektan. Keluar mobil semprot barengan kita berdua sama belanjaannya. Karena di dalam rumah ada omah 92 tahun. Nah, daripada nyemprot oma, mendingan kita disemprot. Itu namanya rendah hati yang generasi muda. Okay? So, saya mau tinggalkan pertanyaan pada Anda hari ini. Okay? Kalau Anda betul-betul mau hidup mengalami transformasi, pas itu tantang jemaatnya begini. Bagaimana Anda setelah COVID selesai? Anda jadi better atau bitter? Atau jadi butter? Dengarnya baik-baik, okay? You choose lah. You mau butter, better, bitter, terserah pilih yang mana. But the question is, Anda hidupin Matius 11 ayat 25 sampai 30. Being in the easy yoke with Jesus butuh training. If you do training with Jesus, I tell you, pada waktu COVID kelar, you will be a different person. Just like Jesus. Kita akan di atas bukan di bawah, kepala bukan ekor. Agree? Now take care of your soul, jaga jiwamu, and do training, bukan trying, training. Bok coro Jawa ya. Ya wes tak coba, ora iso coba. Bikin keputusan aja, latihan ayo sama-sama. Apa itu yoke-nya? 5S. Oke, kita berdoa saudara-saudara sekalian supaya semua kita menjadi manusia dengan unforced rhythm of grace. Amin. Kita doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Banyak hal yang belum tersingkap dari pelajaran kehidupan doanya Yesus, which is gambaran daripada pemuritannya Allah Bapa ke Yesus sendiri. Karena melalui keintiman dan pengetahuan dari Bapa dan anak ini, keluarlah cara operasionalnya Bapaknya yang dikenal Yesus. Dan itu Yesus mau bagikan ke kita semua kalau kita mau dengar. Dan kita semua yang udah pada gosong karena kecapean dan tidak ada waktu diisi bensin kasih karunia Tuhan karena tidak melakukan 5S. Hari ini biar mereka dengan rendah hati datang ke kaki Tuhan seperti Maria untuk diisi kasih karunia Tuhan. Yang bisa menjadi fuel, bahan bakar untuk menantang dosa, menyalipkan nafsu daging, sangkal diri, dan hidup dengan manusia baru yang terus diperbaharui serupa gambar kaliknya dari hari ke hari. Lord, biar kami ada di kelas pemuritannya Yesus melalui Matius 11 ayat 25 sampai 30. Thank you Jesus untuk teman-teman Bible Study hari ini. Kami berikan semua hormat, pujian, kemuliaan karena kau akan pasti punya murid yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amen.
Well, kita betul-betul sudah di penghujung saudara-saudara dari Bible Study ini. Thank you Anda yang juga baru bergabung agak terlambat. Don't regret, karena dengan segala kasih karunia Tuhan, tim media kami akan menayangkan kembali di YouTube. Termasuk Anda yang tadi mungkin saya kecepatan ngomongnya, mungkin belum menangkap, karena ini pelajaran baru total. Tidak apa-apa, Anda bisa ulangi lagi. Seri pengajaran apa arti cook itu. Oke, dari 2 minggu yang lalu sampai hari ini. Nah, ulangi lagi di YouTube, Anda akan tidak ketinggalan. Kalau nggak ngerti, kirim email ke kami. Dari Bible Study Room, Sweet Spot kami mengucapkan terima kasih untuk penyertaan Anda dan pembelajaran bersama Anda. Dan kita jumpa lagi di hari Kamis depan di dalam nama Yesus. Take care.